Halo, selamat sore Tribunor. Senang sekali saya Mesya Marsa Besi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 12 Agustus 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Polresta Ambon ringkus 2 pelaku curanmor, barang bukti 16 sepeda motor diamankan. Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor. Pelaku SH 23 tahun diringkus aparat di Negeri Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon sekitar pukul 11 malam pada 2 Agustus 2024. Sementara pelaku ML 31 tahun ditangkap di Kecamatan Sirimau. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Kombes Pol Driano Andri Ibrahim mengungkapkan bahwa dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 16 unit kendaraan roda 2 hasil curian. Kasus tersebut pun telah naik ke tahap penyidikan dan kedua pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lanjut Kapolresta, saat ini kepolisian masih terus mengembangkan kasus ini. Disinyalir masih ada tersangka lain yang bebas berkeliaran. Dari temuan ini akan dikembangkan lagi. Kemungkinan masih ada tersangka lain yang mereka curigai masih berkeliaran. Dia mengaku pihaknya juga berkoordinasi dengan seluruh satker kepolisian di wilayah Maluku karena masih pencarian barang bukti lain. Mendapatkan barang bukti hasil curian dari tersangka-tersangka ini berupa 16 kendaraan bermotor roda 2 dari berbagai wilayah di wilayah Maluku, dalam hal ini wilayah Kota Ambon dan juga dari wilayah Seram. Dua tersangka sudah dapat rekan-rekan lihat ada di belakang kami, sudah mulai menjalani proses penyidikan dan juga kendaraan-kendaraan hasil curanmornya, barang bukti ranmor F2-nya sejumlah 16 buah sudah dapat rekan-rekan lihat di depan kita. Kami sudah laksanakan kegiatan penyitaan. Dari pengembangan ini nanti kami tentunya juga akan mengembangkan lagi, masih ada beberapa tersangka lain yang kami curigai masih berkeliaran. Nanti tentunya terkait dengan perkembangannya nanti kami akan adakan konferensi pers lagi. Kita ke segmen berita ekonomi. Tribuners, harga bahan dapur di Ambon turun, tomat Rp10.000 per kilogram. Harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Merdeka Kota Ambon turun harga Minggu 11 Agustus 2024. Untuk cabai keriting dijual Rp50.000 per kilogram. Harga tersebut turun dari harga sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Bahkan tomat turun menjadi Rp10.000 dari sebelumnya, yakni Rp15.000 per kilogram. Kepada tribunambon.com, Ode Ambang menjelaskan bahwa penurunan harga baru terjadi dalam 3 hari ini. Lanjutnya bahwa penurunan harga dikarenakan stok yang melimpah masuk dari luar daerah, yakni Kobi Sonta, Gemba, Manado, Surabaya, dan Makassar. Sedangkan untuk cabai harganya tetap stabil seminggu ini. Menurutnya normalnya harga karena stoknya di pasar masih tetap stabil. Ambang berharap Tribuners harga sejumlah bahan dapur ini bisa stabil. Sebab menurutnya jika harga fluktuasi seperti ini, dampaknya mereka mengalami kerugian. Cuaca hujan terus yang turun harga tomat. Saat ini penjualan itu rata-rata 10.000 per kilonya. Harga cili berapa, Pak? Cili dia agak mahal sekarang. Cili kecil penjualan 80, paling bawah 70. Kalau untuk cili keriting, cili getar itu penjual 50 per kilo. Cili. Itu sebenarnya paling kalau cili keriting itu. Iya, Pak. Paling bawah dia kemarin kalau banjir banyak dia ada 15.000 per kilonya. Tapi untuk saat ini karena yang kurang itu jadi besar keriting. Kami sebagai pedagang penjual ini, mudah-mudahan harga cili ini
Dari Kota Ambon kita beralih ke Kabupaten Maluku Tengah. Tribuners KPU Maluku Tengah tetapkan daftar pemilih sementara untuk Pilkada capai 303.970 orang. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Maluku Tengah menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS untuk Pilkada 2024 mencapai 303.970 orang. DPS itu ditetapkan KPU Maluku Tengah melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPS untuk Pilkada serentak 2024. Rapat tersebut berlangsung di kantor KPU Maluku Tengah Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namailo, Kota Masohi, Minggu 11 Agustus 2024. Daftar pemilih sementara atau DPS itu tersebar di 18 kecamatan, terdiri dari 148.293 pemilih laki-laki dan 155.677 pemilih perempuan. Koordinator Divisi Data KPU Maluku Tengah, Harold Patiasina, mengatakan ribuan pemilih ini terdata di 18 kecamatan, 191 desa dan kelurahan di Bumi Pahma, Hanunusa. Harold juga menjelaskan bahwa jumlah TPS untuk Pilkada serentak kali ini sebanyak 694 TPS. Kata dia, DPS tersebut masih bersifat sementara dan masih bisa dirubah atau disesuaikan sampai dengan penetapan daftar pemilih tetap atau DPT. Selanjutnya, para petugas lapangan di tingkat desa maupun kecamatan akan terus melakukan pemantauan dan perbaikan data sesuai dengan kondisi atau masukan dari masyarakat. Harold mengimbau warga Maluku yang mengetahui dirinya belum terdaftar dalam DPS agar segera melapor ke KPU atau jajaran ad hoc di tingkat desa atau kelurahan hingga kecamatan. Kami ingin menyampaikan bahwa hari penetapan DPS Maluku Tengah itu adalah pada 18 kecamatan, pada 191 desa, pada 694 TPS, dengan jumlahnya adalah 303.970. 303.970 pemilih. Jumlah pemilih laki-laki 148.293. Perempuan 155.677. Dan jumlah data pemilih sementara Kabupaten Maluku Tengah untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati tingkat KPU Kabupaten Maluku Tengah itu adalah 303.970 pemilih. Bapak Ibu sekalian, data ini merupakan data hasil posisi sinkronisasi, coklit sinkronisasi, kemudian dilakukan dengan perbaikan penyelesaian data-data anomali dan lain sebagainya sehingga mendapatkan hasil yang tadi, data pemilih sementara yang tadi. Nah, bagi masyarakat yang ingin mengetahui bisa langsung kemudian masuk ke cek DPT online. Cek DPT online itu pasca penetapan DPS, nanti setelah rekap tingkat provinsi maka dia kemudian akan mutakhir atau real time, dia berubah. Yang sebenarnya mungkin ada orang cek, misalnya dia sudah dicoret TPS yang baru tapi belum, nanti setelah rekap DPS provinsi yang kemudian rencanakan dari tanggal 15 sampai tanggal 17 nanti, itu kemudian dia akan berubah. Di situ orang bisa mengecek. Kalau orang yang ingin merubah juga bisa lewat DPT, cek DPT online. Orang bisa merubah datanya bila orang itu belum terdaftar. Tetapi dengan pasti adalah membuktikan dokumen kependudukannya. Karena kita memutari secara de jure. De jure otomatis membuktikan soal dokumennya. Jadi ketika dokumennya di Maluku Tengah, ya dia tetap akan berada di Maluku Tengah. Dan kita sinkron dengan data SIAK. Data SIAK itu datanya real time. Jadi kalau banyak juga kendala kita adalah mereka sudah pergi ke tempat lain, sudah pindah domisili, ketika balik mereka tidak merubah lagi domisili mereka ketika balik. Sehingga tetap kami tidak bisa masukkan mereka sebagai data pemilih karena data kependudukan mereka masih terdaftar di tempat lain. Untuk itu pada saat DPSHP mungkin ini juga bisa menjadi imbauan untuk kalau yang masih belum merubah dokumen kependudukannya, bisa merubahnya ketika masuk pada tahapan DPSHP. Setelah ini kan kita ke Kota Namlea. Tribunars Semarak HUT RI di Namlea, ratusan warga tumpah ruah di Simpang 5 saksikan lomba baris berbaris.
Suasana meriah menyelimuti Simpang 5 Kota Namlea, Kabupaten Buru, Maluku, Senin 12 Agustus 2024 sore. Ratusan warga dari berbagai kalangan usia memadati kawasan tersebut untuk menyaksikan lomba baris berbaris tingkat SMA. Kegiatan ini diadakan dari berbagai rangkaian perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia. Pantauan tribunambon.com di lokasi pukul 3 sore, jalanan di sekitar Simpang 5 sudah dipenuhi oleh para penonton yang antusias. Tidak hanya dari kalangan pelajar dan anak muda, orang tua pun turut hadir untuk menyaksikan aksi baris berbaris yang dipertunjukkan oleh para siswa-siswi SMA se-Kabupaten Buru. Lomba ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Namlea Tribuners. Banyak di antaranya yang memanfaatkan momen ini untuk berfoto dan merekam video, mengabadikan semangat dan kekompakan para peserta yang tampil dalam berbagai formasi. Selain sebagai ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan kedisiplinan di kalangan generasi muda. Terlihat berbagai sudut jalan Simpang 5 dipadati warga, bahkan kendaraan roda 2 maupun roda 4 memenuhi seluruh ruas jalan Simpang 5. Petugas keamanan dari kepolisian terlihat turut menjaga kegiatan ini. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Wisata Pantai Hulua di Maluku Tengah, pantai unik dengan kolam alami di sekat batu karang. Pantai Hulua di Negeri Wakasihu, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah wajib dikunjungi selagi liburan ke Maluku. Daya tarik Pantai Hulua tak perlu diragukan. Saat memasuki kawasan pantai, pengunjung langsung disambut dengan suara deburan ombak. Hal yang paling unik dan menarik dari objek wisata Pantai Hulua yaitu adanya beberapa kubangan kolam alami di mana batuan karang memanjang menjadi penyekatnya. Anda bisa bermain air bahkan berenang di kolam alami tersebut sambil berfoto-foto dengan latar batuan karang berpadu dengan gradasi air laut berwarna biru sehingga menghasilkan foto yang instagramable. Untuk bermain air atau berenang di kolam alami, harus hati-hati terutama anak-anak karena kedalamannya bervariatif. Pastikan anak-anak selalu dalam pengawasan orang tua, Tribuners. Fasilitas yang ada di kawasan wisata Pantai Hulua pun terbilang lengkap mulai dari area parkir, toilet umum, musola hingga spot foto. Terlebih harga tiket masuk kawasan wisata Pantai Hulua pun sangat terjangkau di kisaran Rp5.000 per orang. Para pengunjung sejauh ini menggunakan Pantai Hulua sebagai lokasi piknik keluarga maupun kelompok di mana mereka boleh melepas lelah dan berbagi kasih. Untuk sampai di Pantai Hulua dan menikmati keindahan pantainya, wisatawan bisa menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Waktu tempuh dari pusat kota Ambon, ibu kota Maluku menuju Pantai Hulua berkisar antara 1 jam sampai 1,5 jam. Pengelola Pantai Hulua, Zul Samal, mengajak siapapun untuk mengunjungi Pantai Hulua. Ia berharap para pengunjung bisa menikmati pantai dengan bijak dan tenang. Pihaknya pun akan segera merehab pantai tersebut agar lebih aman lagi bagi pengunjung. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 12 Agustus 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.